Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya, Abu Fikri, dalam rangka menyampaikan tausiah, kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah kita kepada jalan selamat, yaitu jalan kepada Allah dan Rasul-Nya di tempat Islam atau di tempat selamat. Kali ini saya hendak menyampaikan sesuatu yang merupakan pesan dan harapan dari salah seorang saudara saya di kelompok Abu Fikri Lovers. Jadi beliau meminta kepada saya untuk membuat sebuah video atau semacam tausiah yang divideokan, yang bercerita tentang 5 rukun Islam dijadikan satu. Di dalamnya terdapat hikmah yang tinggi. Nah, satu yang dimaksud itu adalah sholat. Apakah benar rukun Islam yang 5 itu terdapat dalam satu rukun saja, yaitu sholat? Ya, mulai dari mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian sholat itu sendiri, kemudian lagi puasa di bulan Ramadan, kemudian lagi membayar zakat, dan yang kelima adalah haji ke Baitullah. Nah, ini yang akan kita sampaikan pada dini hari ini. Kenapa dini hari? Ya tentu processing penyampaian tausiah itu akan jernih kalau disampaikan di tengah malam. Pertama, suara bisingnya tidak ada, terutama bising di hati. Itu. Jadi enak dan mantap kita menyampaikan, dan mudah-mudahan yang mendengarnya pun seperti itu. Baik, kita mulai saja saudaraku. Jadi bukan tidak beralasan jika dalam sebuah hadis Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu berkata, "Inna awala yuhasibu min amali bani Adam fil yaumil qiyamah as-sholah iza sholahat faqad sholahat kullu amaluh wa iza fasadat faqad fasadat kullu amaluh." Jadi kata beliau, sesungguhnya amal, perbuatan, rutinitas yang Allah cek daripada anak Adam tentu adalah masalah sholatnya. Masalah sholat. Jika sholatnya bagus, nah itu, maka baguslah semua amalnya, semua karyanya, semua fasilitasnya, semua tujuan hidupnya bagus. Tetapi jika sholatnya tidak bagus, maka buruklah semua amalnya, semua pencapaiannya, semua fasilitasnya, dan semua tujuan akhir daripada kehidupannya. Jadi sholat itu adalah barometer atau ukuran mutlak tentang selamatnya diri ini atau tidak, berjalan menuju Allah. Itu bagi mereka yang sholatnya tidak bagus. Apalagi kalau kita tidak sholat. Nah, Masya Allah. Jangankan yang tidak sholat. Yang sholat saja kalau sudah tidak bagus sholatnya, itulah akibatnya. Bahkan yang sholat saja celaka.
masuk neraka. Artinya ada orang yang sholat di dunia, dirinya dimasuki oleh neraka. Panas hatinya, gelisah jiwanya, dan tidak tentram kehidupannya. Dia emosi, dia membenci, dia iri, dia dengki. Terkadang yang dia iri dengki itu tidak kecil persoalannya, yaitu kehebatan, keafdolan seorang hamba dalam bentuk perspektif besar, karya besarnya. Jadi yang dia iri dengkikan itu adalah orang besar. Nah, untuk dapat kita iri dengki kepada orang yang besar, tentu harus dengan amunisi kebencian, kedengkian yang besar pula. Dan tidak mungkin itu tertampung oleh tubuh. Sifat iri dengki yang besar itu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu berkata, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Jika itu tidak ditumpahkan, tidak dicabut, tidak dikurang-kurangi, kata Allah. Seperti yang tertuang pada surah Al-A'raf ayat 43. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihal anhar. Di tempat yang mengalir air di bawahnya. Di sono adalah air telaga Al-Kausar. Di sini adalah air Zam-Zam. Tentu yang dimaksud itu adalah kiblat dunia. Masjidil Haram. Di dalamnya adalah tanda Baitullah itu Ka'bah. Di depan Ka'bah adalah tanda Ka'bah yaitu Maqam Ibrahim. Nah, kalau kita sholat di tempat itu, berarti kita sholat di bawahnya mengalir air. Dalam hal ini yang dimaksud adalah air Zam-Zam. Di situ dikeluarkan penyakit hati. Di situ dicabut penyakit iri dengki. Kalau tidak seperti itu, kebencian kita, iri dengki kita kepada orang-orang besar, dengan prestasi besar, dengan pencapaian cita-cita besar, sangat luar biasa, besar pula amunisi kebencian kita kepadanya untuk dapat melakukan hal itu. Tapi tidak mungkin terjadi. Karena kalau terlalu besar kebencian kita, iri dengki kita, penyakit hati dalam dada ini, kita gunakan, maka limbahnya itu akan merembet kepada tubuh badan dan jasad. Penyakitnya itu sangat dahsyat, memunculkan berbagai macam penyakit fisik. Dan itu tidak lama, saudara. Karena fisik itu akan meledak. Artinya, fisik itu akan mati. Nah, inilah bahayanya. Jika penyakit hati dalam dada itu tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penderitaannya luar biasa. Mulai daripada tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini. Tidak boleh minum ini, tidak boleh minum ini. Sementara uang kita banyak, harta kita banyak, pangkat kita tinggi. Kerabat kita luar biasa banyaknya. Tetapi itu semua tidak bisa kita nikmati. Tersiksa kita. Terbakar kita. Kenapa? Karena neraka sudah ada dalam diri. Dia membakar. Di dunia, neraka ada dalam diri. Dia membakar. Di akhirat, dia dibakar. Dalam arti, dibakar yang sebenar-benar dibakar. Itulah neraka. Bagi siapa
bagi orang yang sholat, tetapi sholatnya tidak bagus. Begitu. Nah, ini kan disinyalir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan oleh Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada surat Al-Anfal ayat 35. Di situ dikatakan, wa ma kana sholatahum indal bahir mutakawatas dia fasuku azaba bima kuntum takfurun. Sholat mereka yang di sisi-sisi Baitullah. Di sisi-sisi itu artinya tidak di Baitullah. Itu sama saja dengan bersiul-siul belaka. Bersiul-siul itu artinya bersuara, berkata, menyenandungkan dan melakukan bacaan-bacaan dalam sholat. Sehingga tidak sedikit para makmum itu meneteskan air mata. Terharu mendengarkan irama daripada apa yang kita baca sewaktu kita menjadi imam. Jadi secara psikologis saudaraku, seseorang itu akan terharu, tersentuh hatinya seketika mendengar lagu, seketika mendengar bacaan Quran. Itu bukan karena kalimah-kalimahnya, bukan karena yang disebut itu, tetapi karena iramanya yang sangat merdu, menyentuh rasa diri. Makanya mereka menangis. Padahal lagu yang diputar adalah lagu barat. Lagu yang tidak mengerti dia kata-kata yang ada dalam lagu itu. Padahal yang diucapkan itu adalah bahasa kitab Quran. Yang berbahasa dengan bahasa Arab. Yang dia juga tidak mengerti apa itu yang diucapkan para imam. Lalu apanya yang menjadikan mereka menangis? Bukan huruf, bukan kata, bukan kalimat yang diucapkan pada waktu itu. Yang ianya adalah isi Al-Quran. Bukan itu yang menyebabkan mereka menangis. Tetapi suara yang merdu, irama yang sendu, dan senandungnya, siulannya menyentuh rasa diri. Nah, itu yang menjadikan mereka menangis. Jadi kita jangan salah paham. Banyak orang mendengarkan bacaan Al-Quran, baik waktu mereka sedang sholat, ataupun mereka sedang mendengarkan orang mengaji, kemudian mereka menangis. Tangisan itu bukan karena suara, kata, kalimat yang dibacakan, tetapi karena iramanya yang sendu, bersiul bak lagu yang menusuk kepada inti kalbu. Itu kata Allah. Jadi salat mereka itu yang di sisi Baitullah, artinya yang tidak di Baitullah, sama dengan bersiul-siul saja dan bertepuk-tepuk tangan saja. Begitu maksudnya. Efek daripada semua itu adalah fazuku azaba. Nah, itu dia. Rasakan oleh kamu azab bima kuntum takfurun. Ya, azab itu yang saya katakan tadi. Yang neraka masuk ke dalam diri, membakar jiwa, menggelisahkan orang. Orang yang mana? Orang yang punya jiwa. Kemudian dia sakit. Sakit hatinya, sakit tubuhnya, sakit jiwanya. Itu neraka. Kenapa? Bima kuntum takfurun. Nah, itu dia. Karena kamu itu kafir. Wah, udah sholat dikafir-kafirkan oleh Allah. Udah sholat dikafir-kafirkan oleh Rasul. Ya, kalau Allah dan Rasul sudah mengatakan kita kafir, kita mau bilang apa? Kenapa sedemikian? Rasul sudah menyampaikan informasi ini jauh-jauh hari, saudara. Bainal kufar wal mu'min tarkus sholah. Perbedaan si kafir dengan si mukmin adalah seketika dia meninggalkan sholat.
Nah, ini jangan diartikan orang yang tidak sholat. Terlalu jauh kita mengartikannya. Tetapi artikanlah ini sebagai orang yang meninggalkan sholat. Bukan tidak mengerjakan sholat. Kalau tidak mengerjakan sholat itu sudah jelas. Ini cerita orang yang meninggalkan sholat. Tarkus sholat. Di saat dia berdiri di hadapan Tuhan untuk berdialog, dia angkat takbir. Allahu Akbar. Mulai daripada takbir diucapkan, disuarakan, dikatakan di depan Tuhan. Sejak itu pula mulai dia meninggalkan Tuhannya. Meninggalkan tempat dia bermunajat. Dia keluar. Dia ke bank. Dia ke mall. Dia ke pasar. Dia ikut arisan. Dia kemana-mana. Itu yang meninggalkan sholat, saudara. Itu dia. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu disebut orang kafir oleh Allah Rasul. Orang ingkar, orang yang tidak memegang prinsip prosedur. Bagaimana cara sholat yang benar dan baik menurut Allah dan Rasulnya. Begitu juga kalau kita mantap-mantap saja di depan Allah dan Rasul, di tempat yang sudah ditetapkan, yaitu mengambil sebagian makom Ibrahim dalam ingatan kita. Nah, disitulah baru kita disebut mukmin. Kalau kita dalam posisi itu. Walaupun kita sifatnya keluar masuk. Sudah di depan Tuhan, di tempat pertemuan dengan Tuhan. Kita keluar. Masuk lagi. Keluar lagi. Masuk lagi. Nah, keluar masuknya kita dalam sholat. Itu sudah dimaklumi oleh Allah dan Rasul. Karena Allah berkata, di tempat datang dan perginya kita dimaklumi. Tapi dengan catatan hati-hati. Seketika dibuka, kita berhadapan dengan kiblat. Dan jangan diangkat takbir sebelum melihat kiblat. Tolong nanti ditutup. Jangan kita sedang di luar. Seketika kita mengucapkan Assalamualaikum yang pertama itu, jangan sampai kita sedang di luar. Ibarat plastik itu adalah plastik bocor yang berisi air, tertumpah dia. Maka tetaplah kita seketika mengucapkan Assalamualaikum pada salam yang pertama, kita sudah berada kembali dalam rumah itu. Ya, salam kedua juga seperti itu. Nah, masalah kita keluar masuk di antara takbir dan salam itu sudah dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa taala beserta Rasulnya. Kenapa? Karena yang datang ke Baitullah hakikat itu, syariatnya adalah Ka'bah itu kan ingatan kita. Bukan kita, tetapi ingatan kita. Itu wajah. Nah, wajah itu berada di Baitullah hakikat. Atau pada tanda Baitullah itu Ka'bah. Mengambil sebagian makom Ibrahim. Dia keluar masuk itu wajar. Karena kita sendiri tidak keluar dari tubuh. Tidak keluar dari badan. Tidak keluar daripada fisik ini. Yang keluar itu adalah ingatan kita. Wajah kita. Wajah diri yang benar diri. Bukan pula wajah ini. Nah, maka wajar kata Allah. Maka wajar kata Rasul, kalau kamu keluar masuk. Tapi tetaplah berprinsip, jangan kemana-mana. Pegang itu. Karena kualitas dan kelas mentalmu, kelas kerohanianmu, terukur daripada kemantapanmu di tempat itu. Nah, itu dia. Jadi orang yang sholat saja, kalau tidak baik sholatnya di dunia,
neraka sudah masuk ke dalam dadanya dan membakarnya, menyengsarakan jiwanya dan juga fisik. Di akhirat dia benar-benar dibakar di dalam neraka. Itu mereka yang sholat tapi tidak baik sholatnya. Kalau yang tidak sholat, tidak bisa diceritakan, tidak bisa disebut lagi. Nah, baik, kita mulai membuktikan apakah benar rukun Islam yang 5 itu ada di dalam satu amalan yang disebut dengan sholat. Mari kita lihat. Nah, seketika kita berniat, nah itu artinya kita menyengaja dengan kesadaran kita untuk melakukan sholat ini. Tentu kita akan melaksanakan tegak berdiri betul. Artinya kita tegakkan pendirian kita di tempat pembetul-betul. Artinya di tempat itu saja yang betul dibetulkan lagi. Nah, itu dia. Itu tempat pembetul-betul. Nah, kita tegak di situ. Apa rumusnya? Yaitu wa min haitsu kharajta fawali wajhaka shatral masjidil haram. Wa min haitsu ma kuntum fawali wajhaka shatrah. Dari mana saja kamu keluar. Artinya bangsa mana saja kamu keluar daripada tubuhmu. Walaupun bukan kamu adalah ingatanmu. Dimanapun kamu berada. Artinya apa saja, apapun profesimu. Maka hadapkanlah wajahmu. Wajah itu bukan wajah ini, wajah tubuh ini. Wajahmu, wajah roh. Hadapkan. Itu ingatan tadi. Ke Masjidil Haram. Ke tempat sujud yang mulia. Tempatnya adalah di luar seantero alam semesta. Di negeri Bakkah. Di Baitullah Hakikat. Tak mampu kita, saudara. Karena kita sudah lupa jalan menuju ke sononya. Makanya dimudahkan agama ini. Negeri Bakkah dijadikan Mekah. Baitullah Hakikat ditandakan dengan Ka'bah. Ka'bah ditandakan dengan Maqam Ibrahim. Itu sebabnya dikatakan dari mana saja kamu keluar, di mana saja kamu berada, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Sebagai syariat menuju negeri hakikat dan rumah hakikat tadi. Nah, setelah sampai di sana, rumus yang kedua, falyabudu rabb hadzal bait. Kau sembah Tuhan rumah ini. Atau dibalik, kau sembah Tuhan di rumah ini. Nah, dia menunjuk kepada Ka'bah. Sebenarnya Baitullah Hakikat bukan Ka'bah, tapi jadilah Ka'bah dulu aja. Karena hukumnya adalah kalau mantap batin kita menatap Ka'bah, sama artinya kita menatap Baitullah Hakikat. Kalau sempat kita menatap Baitullah Hakikat, sama artinya kita menatap Muhammad Rasulullah SAW, sang wasilah. Kalau kita sempat menatap Muhammad Rasulullah SAW, sang wasilah, artinya kita sudah menatap Allah. Walaupun Allah bukan Muhammad dan Muhammad itu bukan Allah. Begitu Allah dan Rasul menetapkan untuk kita demi kemudahan kita. Maka tetaplah kita di situ. Nah, rumus yang ketiga, fatakhizumi maqama Ibrahim shalah. Nah, itu dia. Kamu ambil sebagian maqam Ibrahim. Kamu sholat di situ. Artinya Ka'bah itulah tanda Baitullah.
Dan tanda Ka'bah adalah makam Ibrahim. Ka'bah di tengah-tengah. Nah, di seputar itu silakan ambil. Yang mana? Kita mau di utara, mau di selatan, mau di barat, mau di timur. Di situ saja sudah jelas di mana letak imamnya. Di mana? Karena pengertian imam itu artinya orang yang berada di depan kita. Kalau kita berada di barat, tentu imam kita berdiri di barat. Tidak mungkin di utara, tidak mungkin di selatan, tidak mungkin di timur. Nah, kalau kita ada di barat, imam kita ada di barat, bagaimana nasib orang timur, orang selatan, orang utara, mana imamnya? Di situ saja sudah menjelaskan kepada kita bahwa imam itu syariatnya boleh saja di mana-mana. Walaupun orang barat ada imamnya karena menara tempat imam berdiri itu di barat. Orang timur, orang selatan, orang utara tidak ada imamnya. Tapi Allah anggap itu oke. Allah anggap itu sudah benar karena ini syariat. Karena hakikatnya di sana imam itu hanya satu, saudaraku. Dia adalah Ibrahim alaihissalam. Itu sudah dicatat dan di SK-kan oleh Allah dan Rasul. Dengan kalimah yang ada pada surah Al-Baqarah ayat 124-25. Wa izzibatala Ibrahim rabbuhu bikalimati fa'tamahunna. Qala inni ja'aluka imamma lin-nasi. Ingatlah, saya ketika Ibrahim, kami uji dengan beberapa kalimat. Dia sukses melaksanakan. Waktu itu kami nyatakan kepada Ibrahim bahwa engkau aku jadikan imam bagi semua manusia. Bukan manusia, tetapi bagian daripada manusia, itu adalah ruh. Nah itu. Kalau Ibrahim adalah imam, tentu kita adalah makmum. Lalu siapakah yang dihadapi oleh Ibrahim? Siapakah yang kita hadapi bersama Ibrahim? Yang dihadapi itu tentu hadapan. Kalau dalam bahasa Arabnya adalah kiblat. Qobala ya kiblu kiblatan. Kiblat. Siapa hadapan? Yang duduk di atas kursi kerajaan Tuhan. Siapa beliau? Ya tentu wujud serta Allah. Tentu sang wasilah. Yang kita sering mengatakan ati Muhammad dan wasilah wal fadilah wa ba'athu fil maqama mahmudah. Hadirkan di engkau Muhammad sebagai perantara antara aku dan engkau ya Allah. Di mana? Fil maqami mahmudah, di tempat atau di tempat tegak atau di makom yang terpuji. Jadi fil maqami mahmudah itu artinya ya makom itu tempat tegak beliau, posisi beliau. Mahmudah itu adalah beliau, saudara. Tapi jangan diartikan dia duduk di atas kursi kerajaan Tuhan. Seperti duduknya saya hari ini. Karena di situ adalah gaib, non-fisik, nur. Bagaimana kita mengatakan nur itu bersuara, berkata, dan berucap? Bagaimana kita menjelaskan nur itu bergerak, tegak, ruku, idal, sujud, duduk? Tidak bisa. Itu hanya sebuah ungkapan untuk mempermudah paham. Dia duduk di atas kursi kerajaan Tuhan untuk mempermudah paham. Kita katakan Ibrahim itu imam di depan, kita di belakang sebagai makmum. Itu juga untuk mempermudah paham. Supaya kita mudah mengerti yang Allah Rasul maksudkan terhadap ayat ini. Ya nur, alam nur. Bagaimana kita menjelaskannya? Tidak bisa. Begitu. Nah, itulah rumus-rumusnya. Mulai kita menghadap ke Masjidil Haram, kemudian sembah Tuhan di rumah ini, ambil sebagai makom Ibrahim. Itu yang disebut dengan tegak berdiri betul.
menegakkan pendirian kita, ingatan kita, rasa diri kita, kesadaran kita di tempat pembetul-betul. Nah, jangan diangkat takbir sebelum nyata kiblat. Nah, itu dia. Jangan diangkat takbir sebelum nyata Muhammad. Muhammad yang mana? Muhammad Rasulullah. Tak mungkin nyata dia, melainkan nyata ia pada nabinya. Nabi yang mana? Tidak mungkin nabinya, karena nabinya sudah terkubur di Madinah. Carilah al-ulama warasatul anbiya. Orang yang tahu, yang dia mewarisi apa yang Allah ajarkan pada Rasul dan Nabi-Nabi. Itulah al-ulama warasatul anbiya. Nah, biasanya mereka ditampilkan oleh Allah Rasul 100 tahun sekali dari eranya Nabi Muhammad Rasulullah SAW masih hidup. Jadi 100 tahun kemudian dia muncul. Ulama warasatul anbiya itu. Sampai 15 abad. Seperti itu prosesingnya. Makanya beliau berkata, masanya Islam ini, masanya keselamatan ini hanya sebatas 15 abad. Sebatas 1500 tahun. Setiap 100 tahun aku utus satu mujadid, yaitu al-ulama warasatul anbiya. Nah, itu. Jadi 14 kali, yaitu 1400 tahun, itu sudah 14 mujadid turun. Tetapi pada abad 15, bukan mujadid sembarang mujadid. Bukan al-ulama warasatul anbiya yang turun. Bukan. Tetapi Rabiul Akhir. Siapa Rabiul Akhir? Rabiul Akhir itu adalah Rabiul Awal. Yang pada tahun 571 dia lahir di Mekah. Syariatnya ayahnya adalah Abdullah. Syariatnya ibunya adalah Aminah. Dia lahir di Mekah. Itulah Rabiul Awal. Nanti dia akan lahir lagi dan bernama Rabiul Akhir. Di era abad ke-15. Anda hitung sendiri, ini abad keberapa? Begitu. Tetapi masanya beliau sudah berakhir. Karena beliau habis tugas, sudah kembali ke tempat semula. Kemana? La uqsimu bihazal balad. Wa anta hilum fi hazal balad. Allah mengatakan melalui beliau, aku bersumpah dengan negeri ini, hai Muhammad, bahwa engkau tetap ada di dalam negeri ini. Artinya dimaksud adalah negeri Bakkah. Di situ ada Baitullah Hakikat. Di dalamnya ada kursi. Muhammad duduk bertahta di atas kursi kerajaan Tuhan, menunggu kita setiap detik, saudaraku. Nah, setelah dikembali ke tempat semula, siapa yang melanjutkan tugas? Ya, khalifah beliau. Statusnya adalah al-ulama warasatul anbiya, bukan Rabiul Akhir, bukan Rabiul Awal, tapi statusnya adalah al-ulama warasatul anbiya. Orang yang tahu dan pengetahuan itu adalah warisan daripada Allah dan Rasul. Itulah khalifah beliau. Lalu siapa yang kami jadikan kiblat, Pak Abu Fikri? Apakah Rabiul Akhir tadi? Apakah khalifah beliau? Nah, ini kan pertanyaan yang paling banyak terjadi ini. Di kalangan ilmu tasawuf. Di kalangan para pengikut-pengikut tasawuf. Ya, bagi mereka
yang pernah bersama dengan Rabiul Akhir, silahkan saja berkiblat kepada beliau Rabiul Akhir tadi. Silahkan. Tapi dengan catatan, beliau telah mengutus petugas menggantikan tugas beliau, yaitu khalifahnya, yaitu al-ulama warasatul anbiya-nya. Jadi silahkan berkiblat kepada Rabiul Akhir, tapi harus diakui khalifahnya, dihormati khalifahnya. Karena jika kita tidak mengakui, kita tidak menghormati, tidak menghargai khalifahnya, sama artinya kita tidak menghargai Rabiul Akhir tadi, saudara. Nah, begitu. Nah, bagaimana Pak Bu Fikri, kami pasang dua-dua. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Khalifah. Tidak bisa. Karena kiblat itu cuma satu, tidak pernah dua. Kalau hanya kepada Rabiul Akhir saja silahkan. Tapi dengan catatan menghargai dan mengakui eksistensinya Khalifah atau al-ulama warasatul anbiya tadi. Silahkan. Bagi kita yang tidak sempat bertemu dengan Rabiul Akhir tadi atau Rabiul Awal tadi, tentu kiblat itu jatuh kepada Khalifah atau al-ulama warasatul anbiya. Begitu caranya. Tidak boleh dua-dua. Dan jangan dipersoalkan lagi. Karena khalifahnya, karena al-ulama warasatul anbiya tidak akan mungkin membawa kita kepada selain daripada Rabiul Akhir atau Rabiul Awal tadi, yang dia adalah wujud serta Allah. Tidak mungkin. Nah, inilah kisah yang pernah dialami oleh Nabi Harun, Joshua, beserta kaum Bani Israel di zaman Nabi Musa. Ya, kalau Nabi Musa kan enak. Dia sempat bertemu dengan wujud serta Allah. Sempat berdialog dengan wujud serta Allah. Sampai dia wujud serta Allah tadi berkata, Inani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqim sholah, li zikri. Nah, karena dia wujud serta Allah, dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Nah, tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan. Akulah dianya. Oleh karena itu, sembahyanglah kepadaku. Dan dirikan sholat. Di dalam sholat yang kau ingat adalah aku. Nah, Musa enak. Dia melihat wujud yang nyata, real. Keberadaan itu tadi. Kalau Nabi Harun, Joshua murid Nabi Musa, kaum tidak melihatnya, tidak mendengarnya, tidak berhadapan dengannya, bagaimana mengingat? Maka berkatalah Musa dengan bijak, artinya dengan senandung. Sebagaimana bersenandungnya Rasulullah kepada para sahabat. Yang dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah 143 kalau saya tidak salah. Bunyinya adalah, Qad naru taqalluba wajhaka fis sama'i walanuwalliyannaka qiblatan tardoha. Aku lihat, kalau kamu menyeru, kamu berdoa, kamu mohon menghadap ke langit. Langit itu tinggi, besar, tidak berbentuk, tidak berupa. Dia mengatakan Allah, saudara. Aku lihat kalian semuanya seperti itu. Ya bukan begitu. Hadapkanlah wajahmu itu kepada kiblat yang kamu ridho kepadanya. Kamu senang kepadanya, kamu mencintai dia. Kiblatan itu adalah hadapan, saudara. Dia mengatakan dirinya, tapi tidak langsung bersenandung dia.
Fawali wajhaka satral masjidil haram. Wa min haitsu ma kuntum fawallu wajhakum satrah. Tetapi itu bukan di sini. Kalau di sini aku adalah abangmu, pamanmu, ponakanmu, saudaramu, kaum kerabatmu. Di sono, di Masjidil Haram, di situ kamu menghadap kepada beliau itu. Nah, begitu senandungnya Nabi Muhammad waktu itu, saudara. Menunjukkan bahwa diri beliau adalah kiblat itu. Nah, ini tidak dipahami oleh akhir zaman. Bahwa para sahabat semua itu sholat menghadap Allah. Yang nyata adalah Muhammad. Itu makanya kita bersuara berkata, berdialog dengan Allah. Tapi kepada Muhammad. Waktu itu begitu. Setelah beliau tidak ada lagi. Orang-orang semasa Nabi Muhammad tetap berkiblat kepada Muhammad. Karena mereka masih bisa mengingat. Makanya diganti setiap satu abad satu yang muncul. Satu abad satu yang muncul sampai 14 abad. Dia ber-15 muncullah beliau. Rabiul Awal tadi namanya Rabiul Akhir. Setelah Rabiul Akhir berpulang ke tempat semula. Maka digantikanlah dengan khalifah atau al-ulama warasatul anbiya. Itu yang saya maksud tadi. Oke. Nah, jadi agama ini nyata adanya. Ada dari Qur'annya, ada dari hadisnya. Bagaimana Pak Abu Fikri? Nah, kenapa? Saya selama ini tidak pernah tahu itu. Nah, itu sebabnya kenapa kita ngalur ngidul. Itu sebabnya kita tidak pernah bertemu Tuhan di dalam sholat. Yang kita temukan adalah urusan dunia. Urusan jin, iblis, setan yang ada pada tubuh kita. Itu makanya kita diputus olehnya untuk melangkah berjalan kepada Allah. Tidak sampai. Dan itu sebabnya kenapa Allah berkata, Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalah. Adakah kamu lihat orang yang menghambat, memutus langkah seorang hamba menuju Allah dalam sholatnya? Ya, kalau pertanyaannya adakah kamu melihat? Tentu tidak. Tapi adakah kamu merasakan? Ya, jawabnya. Terasa. Siapa itu pelakunya? Pelakunya adalah manusia. Dengan an-nafsunya. Dengan 17 sifatnya. Dia membawa pemikiran kita, perasaan kita, kesadaran kita. Keluar daripada sholat. Mengurus urusan manusia. Urusan dunia. Urusan kehidupan yang real. Tidak lagi menuju Allah. Itu yang disebut oleh Allah dan Rasul pada surat Al-Jin ayat 19. Apa bunyinya? Bunyinya adalah wa annahu lama qaumu Abdullahi yad'uhu. Nah, itu. Para jin menggerubuti, mengeroyok hamba sewaktu dia sholat menuju Tuhannya. Yakununa ilaihi libadani. Mereka itu menggerubuti semua sendi-sendi yang ada pada badan. Itu surat Al-Jin ayat 19, saudara cek saja. Ya, bagaimana tidak mengerubuti? Mengapa timbul hawa? Nah, itu dia. Jawabnya karena anasir angin telah memenuhi segala rongga pada kita. Semua rongga loh. Sifatnya pantang kelintasan. Kenapa? Timbul nafsu. Karena anasir air telah menjadi otak, tulang, urat, benak pada kita. Nah, itu. Dia lagi. Sifatnya pantang kerendahan. Kenapa timbul dunia? Karena anasir tanah telah menjadi daging, kulit, bulu, atau rongga pada kita. Nah, dia lagi. Kenapa timbul syaitan? Karena anasir api telah menjadi darah pada kita. Dia lagi. Ini yang dimaksud oleh Allah dan Rasul. Di saat seorang hamba itu bertemu dengan Tuhan dalam sholatnya, maka jin itu tadi berkumpul, menggerogoti, memutus tali hubungan kita dengan Allah.
seketika kita sedang sholat. Sholat apa? Sholat berwaktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan sholat do'imun. Sholat tidak berwaktu. Nah itu makanya kita selalu diminta supaya mengingat Allah dan Rasul sebanyak-banyaknya. Biar kita tidak digeruputi. Biar pemikiran kita, perasaan kita, kesadaran kita tidak dipengaruhinya oleh 4 anasir tadi. Yang melahirkan 17 sifat yang tidak baik. Pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. 4 dijadikan 1, muncul 10 sifat. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. 10 tambah 4, 14. Muncul 3 sifat. Benci, dendam, menghancurkan. Nah, itu dia saudaraku. Itu dia. Nah, inilah pembuktian syahadataini itu memang ada di dalam sholat. Jangan diangkat takbir sebelum nyata kiblat. Siapa itu hadapan? Siapa itu kiblat? Tentu Allah. Allah tidak nyata cari Rasulnya. Rasul tidak nyata cari nabinya. Nabi tidak nyata cari al-ulama wa rasul anbiya sebagai mujadid. Nah, di abad yang keberapa Anda tinggal? Kalau Anda tinggal di abad pertama, silakan cari mujadid di abad pertama. Kedua, ketiga. Kalau Anda berada di abad ke-15, carilah mujadid di abad ke-15. Oh, ternyata dia sudah berpulang ke tempat semula. Carilah al-ulama warasatul anbiya atau khalifahnya. Tapi jangan pasang dua-dua, enggak boleh. Karena kiblat itu cuma satu. Hadapan itu cuma satu. Nah, kalau kita di era Rabiul Akhir, silahkan Anda ke sana. Tapi hargailah, akuilah, taatilah utusannya, petugasnya, khalifahnya. Nah, karena Rabiul Akhir itu dialah Rabiul Awal yang datang dari ujung kota berlari-lari. Dia berkata, "Hei kaumku, ikutilah utusan-utusan itu." Kenapa utusan-utusan? Karena utusan itu memang sudah banyak. 15 periode, saudara. 15 abad, saudara. Ikuti mereka itu. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak mengharapkan upah dan gaji. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kalau Rabiul Awal, Rabiul Akhir bukan mendapatkan petunjuk. Dia yang membawa petunjuk. Dia membawa agama. Nah, diberikanlah itu kepada para mujadid. Diberikanlah itu kepada al-ulama warasatul anbiya. Makanya kalau Rabiul Awal, Rabiul Akhir itu membawa petunjuk. Kalau mereka itu mendapat petunjuk. Kalau kita yang diberi petunjuk. Nah, sang pembawa petunjuk mendapat petunjuk. Yang diberi petunjuk itu kita. Ikutilah. Ini penjelasan tentang syahadat ini. Nah, yang kedua, sholat. Nah, kalau sholat tidak usah dijelaskan lagi. Kan sudah terjelaskan tadi dari awal. Karena sholat itu sendiri artinya menghubungkan rasa diri kepada Tuhan. Di dalam sholat. Prosesinya sudah saya jelaskan. Yang ketiga, puasa. As-saum. Menahan diri. Diri yang sebenarnya diri itu ditahan. Jangan keluar dari Baitullah hakikat. Jangan mau dibawa ke kiri dan ke kanan. Ke muka, ke belakang, ke atas, ke bawah. Oleh tubuh badan jasad. Oleh manusia, jin, iblis, setan. Yang ada pada kita masing-masing. Jangan mau, tahan. Itu yang disebut dengan as-saum. Makanya Nabi Muhammad bersenandung. Sewaktu beliau Isra. Beliau naik buraq. Ini gayanya ini. Di sisi kanannya adalah Jibril. Di sini adalah Mikail. Di depan Israel, di belakang Israfil. Maka di sebelah kanan ada suara mendayu-dayu. Suara perempuan cantik. Muhammad, Muhammad, Muhammad. Dia manggil. Muhammad diam. Di kiri juga begitu. Muhammad diam. Nah, setelah sampai di tempat langkah pertama daripada tempat beliau berhenti, Jibril bertanya. Itu Jibril bertanya. Kata beliau,
Muhammad, ya, apakah kamu kenal siapa itu perempuan-perempuan cantik yang memanggil-manggil kamu tadi? Tidak kenal. Kau ingin tahu Muhammad? Ya, ingin tahu. Ini senandung beliau, saudara. Itulah dunia. Semakin tua dia semakin cantik, semakin indah, semakin menarik. Itu, dia memanggil-manggilmu. Seketika kamu sedang Isra dan Mi'raj menuju Tuhanmu, dia manggil-manggilmu. Untunglah kamu tidak melengkung ke kanan, tidak melengkung ke kiri. Itu isyarat menceritakan ini, saudara, untuk kita. Itu. Tahankan itu. Nah, posisi kita sedang menahan itu disebut dengan as-saum. Itu dia. Nah, kemudian yang keempat. Kalau yang pertama, syahadat ini, itu sudah kita jelaskan. Kalau sholat, sengaja tidak dijelaskan, karena sudah terjelaskan. Yang ketiga, as-saum itu tadi. Yang keempat, membayar zakat. Nah, ini kan dijelaskan dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah. Wa aqimis sholah. Wa atuz zakah. Warka'una ma'aroki'in. Nah, itu dia. Dirikan sholat. Sudah kita ceritakan itu. Bayarkan zakat. Nah, harus dibayarkan zakat itu. Apakah itu uang? Apakah itu harta? Tidak. Di dalam sholat bagaimana kita bisa mengambil uang, mengambil harta? Tidak bisa. Artinya persembahkanlah rukun sembahyang 13. Mulai daripada niat kita. Tegak berdiri betul kita, takbiratul ihram kita, membaca al-fatihah kita, ruku itu adalah sujud kita, duduk antara dua sujud, duduk tahiyat, membaca tahiyat, membaca selawat, salam pertama, kemudian tertib, persembahkan kepada beliau di tempat itu. Itu. Nah, ini dikumpulkan, dicakup menjadi satu, akhirnya muncul 4. Nah, itu yang kita sebut dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ya, itulah dia yang kita persembahkan. Nah, kepada siapa? Kepada yang. Nah, processing itu disebut dengan sembahyang. Mempersembahkan sesuatu kepada yang. Yang itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa Sanskerta, Ehod, bahasa Nabi Ibrahim, Feron, bahasanya Nabi Musa, Yahweh, bahasanya Nabi Isa, Allah, bahasanya Nabi Muhammad. Apalagi, Gusti, bahasanya orang Jawa, saudara kita. Terserah namanya berbeda-beda. Tetapi, yang dimaksud itu adalah sama. Begitu, saudara. Jadi persembahkan. Untuk apa? Untuk dibersihkan, untuk dicuci. Supaya apa? Supaya nanti kita pakai lagi. Supaya dia tidak mempengaruhi kita. Ini yang disebut dengan processing. Wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihal anhar. Di tempat mengalir air di bawahnya. Di situ kami cabut penyakit hati dalam dada mereka. Itu processing saat kita menyerahkan itu. Itu processing saat dia dicuci. Dicuci atau disesah. Kuman-kuman disesah, kata beliau, supaya baru kembali dan bisa dipakai dengan baik dan benar. Ini baju ini kita semangat pakai, kenapa? Sudah bersih. Tadinya sudah kotor, sudah bau. Setelah dicuci, dikasih parfum, digosok, baru kita pakai lagi. Kan enak. Coba kalau baju yang kemarin itu sudah kumal, udah bau, dipakai lagi. Wah, tidak nyaman. Boro-boro mau ke pesta, kita pakai di rumah saya, tidak mau kita, bau. Tapi setelah dicuci, dijemur, disetrika, dikasih parfum. Nah, pesta berani kita pakai. Nyaman, pede kita. Itu, saudara. Itu kiasan, itu permisalannya. Gitu. Nah, itulah yang disebut dengan zakat, mempersembahkan. Adapun realisasi syariatnya, itulah zakat fitrah, zakat mal, dan zakat-zakat yang lain, seperti zakat profesi dan seterusnya itu. Itu adalah syariatnya. Nah, tentu diberikan kepada ahlinya.
Ahlinya itu artinya adalah orang yang menerima kemudian diberikannya kepada Allah dan Rasul dalam perjuangan. Untuk apa? Untuk kelancaran perjuangan ini. Supaya bendera itu tegak dan berkibar. Ya kalau tidak seperti itu ya bagaimana? Ya susah kita mengatakan saudara. Oke. Nah. Kemudian yang kelima. Nah itu yang terakhir ya. Haji ke Baitullah. Nah itu. Nah itu pada surat Ali Imran 96 dijelaskan ya. Inna awala baiti wudi alinnasi lalazi bi Bakkah. Mubarakah wadil alamin fihi ayatu bainatu maqam Ibrahim bandakal hakuna abina. Nah, sesungguhnya kata Allah, rumah yang pertama kali. Nah, rumah yang pertama kali artinya belum ada rumah sulung itu. Aku yang membuatnya, itulah rumah yang ada di negeri Bakkah, bukan Mekah. Nah, rumah itu diberkati. Nah, diberkati. Tidak ada hawa nafsu, tidak syaitan di situ. Artinya bukan fisik, tetapi non fisik. Nah, itu. Hudalil alamin. Petunjuk bagi alam semesta diri. Nah, itu. Kenapa? Karena di dalam rumah itu ada orang yang membawa petunjuk, ada yang membawa agama. Dia adalah Muhammad. Dia adalah kiblat. Nah, di dalam itu ada ayat-ayat, bukan tulisan, tetapi ruh. Di antaranya lah makom Ibrahim. Tempat tegak Ibrahim. Pengertian tegak, pengertian makom bukan tegak seperti kita. Tapi untuk menjelaskan, memudahkan paham. Karena di situ kan alam nur. Bagaimana tegaknya nur? Bagaimana duduknya nur? Tidak bisa kita jelaskan. Mandakalahu kana amina. Siapa yang masuk dalam rumah itu akan aman sentau salah dia. Dari gangguan dirinya sendiri, dari gangguan jin, setan dan iblis, dan dari azab neraka diri. Itu yang perlu dicapai supaya jangan masuk neraka di alam nanti. Itu saudaraku. Kalau kita masuk dalam rumah itu. Nah ini ada ayatnya, ada dalilnya. Pada Al-Quran surah Al-Baqarah juga. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka shatral masjidil haram. Wa min haitsu ma kuntum fawalli wajhaka shatrah. Di ala yakuna linnasi alaikum hujjata. Nah, dari mana saja kamu keluar, di mana saja kamu berada, hadaplah wajahmu ke Masjidil Haram. Sudah saya jelaskan tadi. Supaya apa? Supaya tidak ada alasan bagi manusia, bagi jin, iblis, setan, bagi tubuh badan jasadmu untuk mempengaruhi kamu ketika berhadapan dengan Allah dalam sholat. Walaupun ia adalah Rasulnya ataupun kiblat tadi. Mantap. Itulah alasan kenapa Masjidil Haram. Supaya manusia ini tidak mempengaruhi, tidak ada alasan untuk dapat menguasai kita. Itu alasannya. Maka dikatakan fala takhshawhum, janganlah kamu takut kepadanya. Nah, pengertian takut di sini artinya bukan takut seperti kita bayangkan. Tapi sikap kita menunjukkan kita takut. Kita apa yang dikatakan oleh manusia kita ikuti. Kemana kita dibawa kita ikuti. Nah, itu sikap takut, patuh kita kepadanya. Janganlah kamu takut kepadanya, kata Allah dan Rasul. Nah, dan takutlah kamu kepada kami. Takut yang bagaimana? Takut untuk meninggalkan kami seketika kamu berdialog dengan kami di dalam sholat. Itu. Prinsip ini kami ajarkan kepada kalian. Liutimma. Untuk kami sempurnakan nikmat kami kepada kamu. Untuk mempertajam rasa diri kamu. Supaya kamu dapat menimbang dalam hidup kamu. Sakit di kamu, sakit di orang. Senang di kamu, senang di orang. Itulah dasar beragama. Namanya timbang rasa, saudara. Itu hanya terjadi kalau kita ada di dalam rumah itu. Makanya sambungan ayat tadi. Ali Imran 97. Walillahi ala nasi hijul bait. Man istata'a ilaihi sabilah. Bagi Allah. Bagi Allah. Dia menunjuk kepada Muhammad.
ada kewajiban atas manusia. Manusia yang mana? Ini. Di atas manusia apa? Ruh. Mukmin atau diri sebelah diri pada kita. Ada kewajiban. Untuk apa? Untuk kita datang ke Baitullah tadi. Ke Baitullah hakikat maksudnya yang ada di negeri Makkah tadi. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Bagi Allah itu adalah Muhammad. Adalah kewajiban atas manusia itu adalah ruh. Untuk haji, untuk menghujah, untuk membuktikan Tuhan ada di rumah itu. Maka di akhir ayat dikatakan, wa man kafara innallaha ghaniyul hamid. Barang siapa ingkar, barang siapa tidak ikut prosedur, ketahuilah sesungguhnya Allah itu adalah Hamid. Allah itu adalah Hamid. Hamdu Ahmad Muhammad, saudara. Itu dia ceritanya. Nah, kalau kita sudah bisa melakukan ini, ya, yang 1, 2, 3, 4, 5 tadi, kalau kita sudah bisa melakukan sholat itu dengan baik dan benar, sholat itulah yang disebutkan haji hakikat. Itu haji hakikat. Sementara kita pergi haji di bulan Idul Adha, momennya tanggal 10 Zulhijjah itu. Justru itu adalah haji syariat, saudaraku. Nah, haji hakikat itu adalah sholat. Oke? Nah, itu saja, saudaraku, uraiannya. Benar adanya 5 rukun Islam itu dirangkum oleh satu ibadah yang disebut dengan sholat. Karena isi daripada sholat itu adalah 1. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bukan hanya mengucapkan, tapi menyatakan keberadaan itu. 2. Sholat itu sendiri. 3. As-saum, menahan diri. 4. Membayar zakat. 5. Haji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu datang kepadanya. Siapa yang mampu datang kepadanya? Fisik hancur dong. Yang mampu datang kepadanya adalah ruh kita. Itu pun bukan ruh. Itu juga bukan mukmin, tetapi ingatannya untuk datang ke rumah itu. Nah, disitulah dia baru bernama mukmin, gitu. Setelah dia berhadapan dengan Allah dalam sholat, baru dia dikatakan mukmin. Kalau belum seperti itu, tidak mukmin namanya. Bisa jadi ruh, bisa jadi insan, bisa jadi akal, bisa jadi fikir, bisa jadi hayal, bisa jadi paham, bisa saja namanya ilmu. Karena nama kita ini banyak. Mulai pada Nur Muhammad, nah itu seketika kita dilahirkan daripada Muhammad. Kemudian mukmin, nah, seketika kita menyaksikan Allah yang nyata Muhammad. Kemudian ditiupkan, nama kita ruh. Kemudian diparikan, nama kita insan. Seketika menempuh masalah, nama kita akal. Seketika kita mencari solusi, namanya fikir. Seketika kita menimbang, namanya hayal. Seketika kita merangkum, namanya paham. Seketika kita memutuskan suatu pekerjaan atas semua tadi disebut ilmu. Nah gitu. Jadi, wah mukmin, enggak. Mukmin itu hanya nama kita seketika berhadapan dengan Allah Rasul di dalam sholat. Ingat itu? Nah, harus dibeda-bedakan. Baik saudaraku kaum muslimin dan muslimat, itu saja yang bisa saya sampaikan, terutama saudaraku yang meminta supaya ini dijelaskan. Semoga Allah dan Rasul meredoi semua ini, saya, keluarga kita semuanya. Selamat dunia dan akhirat untuk kita semua. Amin ya Allah. Demikian, terima kasih. Saya tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.